Baik, selamat sore anak-anakku semua. Apa kabar? Selamat Sore, sore, Pak. Pak. Sehat. Semuanya ya, sehat ya. Sehat, Pak. Baik, nah, kali ini kita ketemu kembali dalam proses pembelajaran seni budaya ya. Eh, Sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan agar proses ini berlangsung dengan baik ya. Saya minta Rusmedi pimpin doa kita baru. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih buat boruku Rosmedi ya. Saya akan coba buka materi kita hari ini. Nampak di layar anak-anak? Tidak, Nampak, Pak. Pak. Belum, Pak. Nah, ini udah, Pak. Udah ya, bagus. Udah, Pak. Baik. Sebentar saya atur dulu ininya. Untuk memulainya biar agak lebih semangat dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita bernyanyi dulu lagu kebangsaan ya. Bisa lihat ya tampilannya, nanti kita ikuti iramanya ya. Pak. Oke. Ulang sekali lagi ya. Beri kami berjanji. Oke, baik. Karena kita ini virtual, tampaknya suaranya ada yang bersambut-sambut ya. Oke, kita mulai saja. Sebelum saya mulai, saya absen dulu. Udah di sini nggak semua ini siswa kita hadir semua nggak? Ferdinand ada? Ada, Pak. Oke, Eva ada? Eva Rianti? Hadir, Pak. Nonik ada? Nonik? Hadir, Pak. Suprio? Hadir, Pak. Rosmedi? Hadir, Pak. Nani? Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya dengan baik ya. Baik, pembelajaran kita kali ini sesuai dengan materi kita, itu konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi.
Nanti ini akan kita perdalam terkhususnya di bagian menggambar bentuk. Nah, sebelum kita mulai ini, Bapak sampaikan dulu tujuan kita belajar menggambar bentuk ini dalam seni rupa 2 dimensi. Bapak berharap nanti anak-anak kami semua bisa mengidentifikasi unsur karya seni rupa itu dengan baik. Kemudian nanti anak-anak kami berharap Bapak melihat perkembangan anak-anak kami bisa mengidentifikasi prinsip karya seni rupa itu. Kemudian mengidentifikasi bahan dan karya seni rupa itu juga. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi teknik dalam berkarya seni rupa dengan baik, ya. Nah, tadi di judul kita yang pertama itu mengenai konsep, unsur, prinsip, dan bahan serta teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi itu. Yang paling judul utama di sini adalah berkarya seni rupa. Berkarya seni rupa. Nah, berkarya seni rupa 2 dimensi itu tentu bercerita tentang bagaimana dasar-dasarnya, konsepnya, unsur, dan lain-lainnya tadi. Nah, mungkin ini sudah pernah dipelajari juga di SMP ya. Nah, saya ingin tahu apakah anak-anakku masih ingat materi ini tentang seni rupa 2 dimensi ini. Rusmedi, kira-kira menurut Rusmedi apa ini seni rupa 2 dimensi? Seni rupa 2 dimensi itu adalah seni rupa karya yang bisa dilihat dari satu arah dan memiliki 2 sisi, Pak, yaitu panjang dan lebar. Bagus. Ya. Cepat. Nani, menurut Nani apa itu seni rupa 2 dimensi? Karya seni yang hanya bisa dilihat dari depan saja, Pak. Dari depan atau mungkin maksudnya satu arah gitu ya? Iya, Pak. Ya. Menurut Ferdinand bagaimana? Karya yang hanya dapat diapresiasi hanya dari satu arah, Pak. Oke, baik, hampir sama jawabannya sama si Nani. Baik. Nah, jadi seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni rupa yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki ukuran panjang dan lebar. Kemudian dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Ini yang tadi Nani bilang ya. Kemudian permukaannya lebih datar. Kemudian dibangun dengan unsur-unsur seni rupa. Nah, yang mana ini maksudnya dia dilihat dari satu pandang, yang permukaannya lebih datar, memiliki ukuran panjang dan lebar. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Baik. Jadi yang pertama kita bahas, kita lihat contoh-contohnya seni rupa 2 dimensi itu. Yang pertama, salah satu contohnya adalah lukisan. Kemudian ada seni grafis, kemudian ada gambar dan desain komunikasi visual. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh-contoh dari seni rupa 2 dimensi itu. Cuman nanti lebih dalam mengenai lukisan ini masih ada pembahasannya, ada aliran-aliran lukis, seni grafis juga banyak cabangnya, nanti akan kita pelajari di lain kesempatan. Namun pada di awal ini kita melihat contoh-contoh seni rupanya dulu, bagian dari seni rupa 2 dimensinya. Nah, ini akan saya tampilkan dulu, Bapak tampilkan dulu contoh-contohnya. Kira-kira anak-anakku semua ini bisa melihat enggak yang saya tampilkan ini? Ini bagian contoh seni rupa yang bagian mana ini? Lukisan kah, seni grafis kah, atau gambar? Lukisan, Pak. Lukisan. Ini menurut Itu kan lukisan, Pak. Lukisan ya. Menurut Nani? Lukisan, Pak. Baik, saya pikir kita setuju ini sama-sama lukisan. Yang ini apa? Gambar, Pak. Gambar. Gambar, Pak. Eva Iranti juga bilang gambar. Iya, Pak. Gambar, Pak. Oke, terima kasih tanggapannya. Nonik bilang apa ini? Yang tampilan kedua apa? Gambar kah atau lukisan kah atau seni grafis? Lukisan, Pak. Lukisan Iya, abstrak. ada perbedaan lukisan dan gambar ya. Oke, berarti yang Ya. nomor 2 ini masih dipertanyakan. Ada yang bilang lukisan, ada yang bilang gambar ya. Yang ini apa?
Lukisan, Pak. Oke, Supriyo kasih jawaban Supriyo. Pak? Kalau menurut saya itu gambar, Pak. Gambar, baik. Nah, nanti akan kita bahas ya. Oke, yang ini apa? Gambar, Pak. Ini gambar, Pak. Gambar. Yang ini Gambar, apa? Pak. Grafis, Pak. Desain, Pak. Desain, Pak. Desain. Desain logo, Pak. Oke, yang ini? Desain Tempel, Pak. Grafis, Pak. Grafis, Pak. Oke, desain grafis. Tempel. Yang ini masuk kemana? Desain Desain, Pak. komunikasi Oke, sepaham. Ini masuk kemana? Poster, Pak. Desain, Pak. gambar poster. Gambar poster, baik. Ini brosur, masuk kemana? Desain, Pak. Lain, Pak. Desain, Pak. Baik. Nah, kita sudah tadi bisa mengidentifikasi, tapi ada perbedaan. Tadi di nomor 2 ini ada yang mengatakan ini lukisan dan ada yang bilang ini gambar. Kalau begitu, apa itu lukisan, apa itu gambar? Sepertinya ada perbedaan. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Coba Iya, Ferdinand. Pak. Kalau lukisan berarti pakai cat dia, Pak. Pakai cat, baik. Kalau gambar dia pakai apa, Pak? Di situ gambarnya saya lihat pakai pensil, Pak. Pensil, terima kasih. Ada tanggapan yang lain? Saya, Pak. Iya, apa ya, Pak? Kalau lukisan medianya kanvas, Pak. Tapi Ya. kalau gambar medianya kertas, Pak. Oke, baik. Nah, jadi semuanya jawabannya bisa saya terima, tapi dengarkan jelasan Bapak ini. Nah, pada prinsipnya tadi yang sudah anak-anak sampaikan, gambar itu ada bahannya dari kertas, ada yang menggunakan alat pensil, sedangkan lukisan menggunakan kuas dan medianya kanvas. Tetapi yang paling intinya adalah di dalam lukisan kita lebih leluasa untuk menyampaikan perasaan kita. Artinya leluasa menyampaikan perasaan, kita tidak dikungkung dengan unsur-unsur seni rupa, prinsip-prinsip seni rupa, tidak. Tapi kita bebas mau menyampaikan isi hati kita. Misalnya mau menyampaikan raut wajahnya Sinani. Saya tidak mesti harus seperti wajah Sinani. Saya bisa melihat wajah Sinani, tapi saya ekspresikan, saya sampaikan bentuk lukisannya bentuk abstrak. Bisa begitu. Jadi kebebasan berekspresi itu lebih luas di dalam lukisan. Sedangkan menggambar lebih dominan, kita itu meniru dari apa yang kita lihat. Nah, misalnya gambar bentuk, gambar ilustrasi, itu biasanya meniru dari alam. Sedangkan lukisan tidak. Boleh kita meniru dari alam, boleh lebih luas lagi dari situ, lebih bebas dari situ. Artinya pengungkapan perasaan kita terhadap sebuah karya itu dalam bentuk lukisan bebas. Mau bagaimana mau kita buat, gaya kita bagaimana, tidak ada yang mengurung perasaan kita mau menyampaikannya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut lagi. Nah, dalam membuat karya seni rupa itu ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu mengenai titik. Apa itu titik? Mungkin kita sudah tahu nama titik, tapi mungkin kita tidak tahu pengertiannya apa itu titik. Rosmedi, ada yang mau kau sampaikan tentang pengertian titik? Kalau menurut saya, Pak, titik itu unsur seni rupa yang paling sederhana. Oke, baik. Nanti akan kita lihat hasilnya ya. Titik itu merupakan bagian terkecil dari unsur seni rupa. Apa maksudnya di sini bagian terkecil? Apakah memang karena bentuknya kecil? Bagaimana menurut Ferdinand? Apa itu, Pak? Apakah maksudnya titik itu merupakan bagian terkecil karena memang titiknya kecil? Bukan, Pak. Jadi, Karena titik itu adalah bagian yang paling terkecil untuk sebuah gambar, Pak. Oke, Contohnya seperti apa itu, Pak? Apa, Pak, kalau di tayang-tayang itu, Pak? Pigment apa itu, Pak? Titik yang di TV itu, Pak? Kan nampak titik kulit, Pak. oke, saya bisa mengerti. Nanti akan saya jelaskan yang kamu maksudkan ya. Baik. Nah, Ya. coba perhatikan anak-anak yang saya tampilkan ini. Ada bentuk bulatan 3.
Apakah ketiganya itu bisa kita sebut titik? Yang satu-satu. Pak. Ini apakah ini Bisa, titik? Yang Pak. kecil ini titik? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang di tengah titik? Iya, Iya, Pak. Pak. Yang di paling besar titik juga? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi kalau dia seperti ini penampakannya, ada tiga dia seperti ini masih bisa bercerita seolah-olah ini ada bulatan 3 makin kecil. Kalau kita lihat bisa aja seperti bumi dengan Merkurius makin kecil ada dengan planet yang lain. Seolah-olah kita bisa mampu menerjemahkan ada cerita dari yang ketiga titik ini. Tapi kalau dia sendiri, ada nggak yang kira-kira disampaikan? Tidak ada ya. Nah, inilah maksudnya bahwasanya titik itu adalah bagian yang terkecil. Artinya dia belum mampu berdiri sendiri. Itu maksudnya. Nah, kemudian ini ada bentuknya seperti mirip titik, tapi bukan titik. Ini ada koma, ada tanda tanya, ada tanda seru, tapi ada titik di sini. Apakah ini juga disebut titik? Menurutmu Rosmedi? Tidak, Pak. Tidak, karena kenapa? Karena tidak berdiri sendiri lagi, Pak. Iya, karena titik ini berhubungan dengan tanda yang ini. Dia jadi satu kesatuan. Jadi ini sudah harus dihubungkan dengan elemen yang lain, baru kita kenal dia itu seperti titik, ya. Nah, jadi ada yang menyatakan titik itu adalah benturan sebuah benda dengan benda yang lain yang meninggalkan bekas. Contohnya si Rosmedi pegang batu nih, atau pegang bola, kemudian dilemparkan nih ke apa? Ke dinding. Nah, begitu kena ke dinding, dia tinggal bekasnya bulat. Apakah itu titik? Ya, iya, Pak. Ya, itu tetap titik. Jadi bisa kira-kira pengertian titiknya ya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut dengan unsur kedua, garis. Nah, sebelum kita cari apa itu artinya garis, kita perhatikan dulu. Ini ada garis di sini yang Bapak tampilkan. Ada garis mendatar, horizontal, ini namanya garis tegak, garis vertikal, garis miring, garis sejajar, gelombang, garis spiral, dan yang lain. Dia semuanya menunjukkan arah. Ada arah ke atas, ada arah mendatar, ada arah miring. Nah, dari sini berarti garis itu harus menunjukkan arah. Menurut Eva, kira-kira menurut Eva apa itu pengertian garis dari cerita Bapak tadi? Halo semua. garis. Bagaimana? Gabungan diskusinya? dari titik-titik ya Pak. Kalau pernah saya baca buku paket Pak. Yang menggugah Baik, terima kasih. Sangat tepat sekali, ya. Kasih aplaus dulu buat apa dulu, Eva. Kasih aplausnya dulu. Nah, baik ya, kita lihat benar nggak yang disampaikan siapa itu, ya. Nah, jadi tadi Eva bilang kumpulan titik-titik yang menunjukkan arah. Ini dia. Kalau dia ada titik-titik seperti ini, kita sebut garis nggak ya? Garis nggak ini? Enggak, Pak. Tidak ya. Nah, kalau yang ini Pak. garis nggak? Garis, Pak. Garis Pak. ya. Nah, jadi di mana unsur titik-titiknya? Dari mana unsur titiknya ini? Maka ini disebut jadi garis ini disebut kumpulan titik-titik. Karena menunjukkan arah, Pak. Berarti saya dulu, Pak. Ya. Berarti titik-titiknya itu tersusun sesuai dengan arahnya, Pak. Iya. Nah, jadi kalau gambar yang ini kita bisa perhatikan bentuknya garis. Kalau ini kita di zoom atau diperbesar terus, ini akan nanti hasilnya seperti ini. Ya. Titik terakhir yang bisa kita lihat itu jadi seperti ini, titik-titik. Sama seperti yang dibilang si Ferdinand tadi di televisi. Sebenarnya itu kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi, itu adanya titik-titik di sana. Titik-titik berwarna. Nah, itulah maksudnya titik-titik yang menunjukkan arah. Bisa ya? Oke, Bisa, Pak. kita lihat untuk unsur yang ketiga ada bidang dan bentuk. Ini saya tampilkan salah satu contoh bentuknya. Ada kotak. Nah, kotak ini terbentuk dari hubungan dari beberapa bidang.
Nah, biar lebih jelas saya kasih tunjuk dulu nama-namanya. Ada sudut A, B, C, dan D. Nah, kalau di gambar ini yang muncul adalah bidang-bidang yang semu. Masih semu dia. Ya. Tapi kalau real dia ada kotak, itu bidang yang real, yang nyata. Nah, antara garis A dan B itu di kotak itu garis semu. Tapi kalau kita tarik seperti ini dia garis, jadinya ini adalah garis apa namanya, Rosmedi? Garis nyata, Pak. Garis nyata, baik. Nah, jadi kalau kita tarik garis A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, jadinya dia muncul apa? Bidang, Pak. Bidang, Pak. Ya, bagus Supriyo. Bidang. Nah, jadi di antara yang nampak ini sekarang ada bidang datarnya. Ada bidang A, B, C, D. Bentuk-bentuk bidang itu banyak. Ada bidang datar yang bentuknya persegi panjang, ada yang segitiga, dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya beberapa bidang yang saling berhubungan, maka dia muncullah bentuk. Nah, sesuai dengan yang Bapak anak-anak lihat di sini, bidang itu merupakan area yang bentuknya terbentuk dari adanya garis yang saling berhubungan. Ini dia maksudnya. Berhubungan dia. Ya. Baik garis nyata maupun garis semu. Kalau di 3 dimensinya dengan 2 dimensinya. Tapi dengan adanya hubungan dari beberapa bentuk bidang itu, maka terciptalah suatu bentuk yang mempunyai volume atau massa. Nampaklah dia seperti kotak. Bisa diterima ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke unsur yang lain seperti ruang. Ruang itu dihadirkan melalui perbedaan intensitas gelap terang, warna hingga menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu. Nah, ini maksudnya. Kalau kita melihat seperti ini, bidang ini, kalau kita lihat saja, kita tidak bisa rasakan ada ruang di dalamnya. Atau apa namanya, sisi yang tadi itu, sisi A, B, C, D nya ini, sepertinya kita tidak bisa melihat dengan jelas ruangnya. Nah, tapi kalau nanti ini diarsir lebih gelap, kalau ada cahaya, misalnya dari sisi sebelah kanan, di sini dibuat arsirannya lebih gelap, maka akan lebih terasa dia ruangnya, lebih terasa dia gelapnya, lebih terasa dia nanti ada volumenya, baik ya itu yang bentuk berwarna ataupun dengan yang lainnya ya. Dengan adanya perspektif juga akan membantu ada kesan ruangnya. Seperti kotak ini, ada yang arahnya ke sebelah kanan, makin jauh makin kecil, dan ke sebelah kiri juga makin jauh makin kecil. Ini menunjukkan adanya kesan ruang di dalam gambar kotak ini. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Baik, kita lanjut lagi dengan unsur yang selanjutnya, yaitu tekstur. Tekstur itu merupakan kesan yang ditimbulkan dari suatu permukaan, seperti tekstur kaca yang licin, tekstur batu yang kasar, atau mungkin yang kasar, atau mungkin yang lainnya ya. Kemudian ada permukaan yang tajam dan lain-lain. Kita lihat contohnya seperti tadi kardus. Ini kardus ini secara kasat mata kita bisa rasakan ini bahannya dari mana? Dari bahan Kertas, dari Pak. mana? Kertas karton, Pak. Kertas karton. Nah, tentu dengan melihat objek ini kita bisa lihat teksturnya itu, dan kita bisa rasakan dia terbuat dari karton, dan kita pasti tahu rasanya karton itu kalau kita raba secara jelas. Tetapi kalau dalam bentuk karya 2 dimensi itu masih datar saja dan tetap licin kalau memang permukaannya kita menggambar di atas kaca misalnya. Tapi kalau di atas kertas, ya perasaan kita untuk merabanya, kesan rabanya tetap dia seperti kertas. Nah, kalau kita lihat contoh yang ini gambar apa? Selimut, Kain, Pak. Pak. Kain. Kain, ya baik. Selimut itu juga kain ya. Dan di sebelah ini juga kain. Tapi bisa kita rasakan mana di antara keduanya ini yang lebih halus.
Itulah yang disebut dengan tekstur. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjut dengan unsur yang lain, yaitu gelap terang. Nah, gelap terang itu merupakan rekaan perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda yang kita gambar ataupun yang kita lukis. Nah, ini dia contohnya. Ini di gambar objek ini kita lihat ada arsiran yang gelap, ada arsiran yang lebih tipis. Dengan bentuk yang seperti itu kita bisa lihat gambar ini terkesan seperti 3 dimensi, tapi dia tetap karya 2 dimensi. Namun yang kita bisa lihat sepertinya ini nyata. Karena apa? Karena adanya kesan gelap terang. Ini dia ada yang bagian gelap. Jadinya kita bisa lihat sepertinya bulatan ini tidak bagian dari lingkaran, tapi sudah seperti bola. Ada karena ditentukan oleh gelap terangnya. Ya, bisa ya anak-anak ya? Pak. Oke, baik. Unsur yang berikutnya warna. Nah, warna adalah pantulan cahaya terhadap sebuah benda yang ditangkap oleh mata. Ini dia tadi contohnya. Kalau seandainya tidak ada cahaya di sini, katakanlah ini bola yang berwarna, ini tidak bisa kita rasakan ada di sini warna. Kalau misalnya di rumah ada bola yang bulat, mau warna apapun dia, kalau tiba-tiba mati lampu, nggak bisa kita lihat apa-apa. Nah, kalau dia mati lampu nggak bisa kita lihat apa-apa. Tapi karena ada cahaya terhadap benda, maka kita bisa rasakan dia adanya warna itu. Misalnya bolanya warna merah atau kuning dan yang lain ya. Kemudian kita masuk ke pembagian warna ya. Warna itu ada dibagi 3. Yang pertama warna primer atau warna pokok yang disebut dengan warna merah, kuning dan biru. Warna sekundernya adalah hasil percampuran warna pokok dengan perbandingan yang sama. Maksudnya 1 merah ditambah 1 kuning, hasilnya nanti jingga. 1 ini adalah perbandingan, 1 gelas merah, 1 gelas kuning, itu maksudnya ya. 1 merah tambah 1 biru hasilnya ungu, 1 biru tambah 1 kuning hasilnya hijau. Dan warna tertier itu pencampuran dari orange dan jingga, orange dan ungu, orange dan hijau, ungu dan orange ya. Itu warna tertier. Kemudian kita lanjut lagi dengan prinsip-prinsip seni rupa. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih dalam prakteknya. Tapi secara rincinya, kesatuan ini nanti harmonisan, keseimbangan irama dan kontras semuanya ini nanti akan berkesinambungan dengan unsur-unsur seni rupa agar karya kita itu nampak lebih nyata, nampak lebih bagus, nampak lebih indah, dan nampak nanti keseluruhannya tampil menarik ya. Kemudian kita masuk ke dalam bahan-bahan dan alat untuk bekerjanya. Nah, saya pikir ini pensil konte, pensil warna, krayon, cat pena, cat air, cat minyak, dan sampai kertas. Saya pikir ini sudah sama-sama anak-anak kenal semua ya. Ada yang belum dikenal di sini? Dari alat-alat ini? Pak, izin bertanya boleh, Pak? Ya, apa itu? Konte termasuk pensil, Pak? Konte itu sebenarnya sama dengan pensil, cuman dia itu bentuk bubuknya saja. Ini dia. Bisa lihat konte? Iya, Nah, Pak. jadi dia hanya isi dalamnya pensil itu saja, arangnya saja. Arang Oh. konte, ya. Oke? Iya, Pak. Nah, cuma Oke, kalau pensil Pak. dia ada dilapisi dengan kayu. Kalau konte langsung bubuknya saja. Oke ya? Ada Baik, lagi? baik, Pak. Oke, baik. Saya pikir ini sudah dikenal ya. Nanti tugas-tugas kita untuk berikutnya, pertemuan berikutnya, anak-anak kami nanti semuanya harus membawa alat-alat yang paling vitalnya nanti pensil, kemudian nanti penghapusnya. Kebetulan di sini tidak ada saya buat penghapus ya.
nggak ada penghapus, kertas. Ini yang vitalnya. Tapi nanti ini bisa kita pakai juga untuk karya-karya yang lain ya. Baik, dalam teknik pembuatan karya itu ada teknik plakat, teknik kolase, transparan, akuarel, dan sampai ke teknik tempera. Dan ini pun nanti akan kita perjelas di materi-materi berikutnya. Namun karena tugas kita, materi kita kali ini adalah berkarya seni rupa 2 dimensi dalam tugas menggambar bentuk, maka yang lebih kita pakai nanti di sini adalah teknik arsir dan teknik dusel. Ya. Nah, kira-kira menurut Ferdinand, apa itu teknik arsir? Teknik arsir Pak, tadi yang saya lihat Pak di atas Pak, berarti pensil itu digores-goreskan Pak. Oke, baik. Rosmedi, bagaimana menurutmu teknik dusel? Menurut saya Pak, teknik dusel itu teknik yang hasil goresannya digosok-gosok Pak. Misalnya Ya, pakai nah, kain atau pakai kertas gitu Ya, Pak. nah, jawabannya tepat semua ya. Tapi nanti the real-nya kita praktek akan kita lebih perdalam lagi yang bagaimana itu bentuk arsir. Nah, tapi sebelumnya saya sampaikan arsir tadi sudah dijawab oleh si Ferdinand. Mengarsir itu menggunakan alat masih digores-gores. Nah, ya, itu mengarsir dia. Ada nanti yang gelap, ada yang agak tipis. Dan teknik dusel itu setelah kita arsir, bagaimana dia supaya nampak lebih halus lagi, untuk membuat kasar lagi. Nanti ada alatnya, ada triknya, ada tekniknya ya. Tapi ini nanti akan kita perdalam di bagian prakteknya. Baik, sampai di sini kira-kira anakku yang Bapak mau sampaikan. Nah, jadi untuk sekilas sebagai refleksi untuk kita, tadi sudah saya Bapak sampaikan bagaimana unsurnya, bagaimana prinsipnya, kemudian alat-alatnya. Ini harus anak-anakku semua ingat dan nanti dibuatkan di catatannya. Kemudian nanti kamu bisa baca-baca kembali agar proses selanjutnya dalam praktek kita lebih gampang ya. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanya sebelum kita akhiri? Tas, Pak. Oke, Cukup, baik. Pak. Nah, sebelum kita selesaikan untuk pertemuan kita minggu depan, nanti akan kita pelajari lagi mengenai langkah-langkah menggambar bentuk. Ini nanti di bagian praktek ya. Kemudian jangan lupa seperti yang Bapak sampaikan tadi, minggu depan jangan lupa membawa alat-alat bahan untuk menggambar ya. Ya Bisa Pak. ya? Ya Pak. Pak. Oke, baik. Sampai di sini pertemuan kita. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Saya minta Ferdinand untuk menutup doanya. Ya Pak. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan, sudah menerima pembelajaran dari Bapak Guru kita. Untuk penutup kita mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Sampai ketemu di lain kesempatan minggu depan. Tetap sehat. Bye, bye sir. Terima kasih, Pak. Bye.